Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ada pertanyaan yang cukup bagus atau bahkan mungkin sangat bagus. Apakah orang yang mati bunuh diri itu sebenarnya belum waktunya mati? Masya Allah. Sehingga ruhnya bisa gentayangan. Itu apakah benar, Ustaz? Baik. Kaitan dengan kematian, wafatnya seseorang, matinya seseorang, itu memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dijadwal lah begitu para sahabat. Bukan diatur oleh manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Artinya kehidupan ini terbatas. Hidup kita di dunia ini terbatas. Maka apabila telah datang waktunya, jamnya, detiknya, saatnya memang sudah diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya sedetik pun. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. Ini menjadi acuan bahwa jadwal kematian, ketentuan kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak tahu kapan mati itu. Dan dengan seperti apa, cara apa, atau apakah dalam kondisi yang saat itu sedang sakit ataupun tidak. Ya, kita tidak tahu kapan mati. Bahkan malaikat pun, malaikat pencabut nyawa, malaikat maut, sebutlah misalnya malaikat Israel, itu pun juga tidak tahu sebelum Allah kasih tahu kapan jadwal kita mati. Sehingga ketika seseorang sudah waktunya, maka Allah kasih tahu, Allah beritahu kepada malaikat maut. Kata Allah, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Dalam surah As-Sajdah ayat 11, kata Allah, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, untuk mencabut nyawa, akan mematikanmu, akan mewafatkanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Masya Allah. Dan tentu orang yang kemudian wafat, meninggal ya, dalam keadaan yang dia diharamkan oleh Islam, yakni sebagaimana bahasan awal, ya, sebagaimana pertanyaan tadi, bunuh diri. Dan bunuh diri ini adalah diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Jangankan kok merencanakan bunuh diri, niat saja, baru niat atau baru terbersit niat saja itu sudah haram, tidak boleh. Ya, harus dilawan, harus ditentang. Jangan sampai melakukan seperti itu, karena bisa jadi itu bisikan syaitan atau bahkan keputusasaan yang terlalu berat sehingga merasa bahwa sebaiknya bunuh diri. Itu adalah bisikan syahwat, bisikan nafsu, dan bisikan syaitan. Maka harus hati-hati. Dan kita harus ingat, Allah bisa saja kemudian ketika dalam kondisi sakaratnya orang yang bunuh diri itu dijadikan sesuatu yang sangat berat siksaannya. Ya, kata Allah dalam surah Al-An'am 93, Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Kata Allah, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut,
sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawa, keluarkanlah nyawamu, keluarlah nyawamu, rohmu. Allahu Akbar. Nah, jadi jangan sampai terbesit dalam diri kita untuk bunuh diri, apapun beban masalahnya. Karena apa? Lagi-lagi saya tegaskan, tindakan bunuh diri itu diharamkan oleh Islam, bukan sebagai umat Nabi lagi, ya. Makanya Allah lagi-lagi menegaskan, ya, karena begitu sayangnya Allah kepada kita, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 29. Apa kata Allah? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ya, ini. Jadi seperti itu. Nah, maka seorang muslim apapun masalah yang dihadapi, yang dibelitnya, baik itu masalah dengan keluarga, masalah hutang piutang ataupun apapun masalahnya, tidak boleh putus asa. Ya, diuji dengan sakit, sabar, ada pahala dan digugurkan dosa di situ. Ya, maka ikhtiar, ya, dengan terus berdoa kepada Allah, maka Allah akan ringankan, Allah akan mudahkan. Dan itu harus ada dalam keyakinan kita. Sehingga apapun masalah yang membelit seseorang, jangan ada niatan bunuh diri sama sekali, sedikit pun jangan ada. Ya. Tapi saat itu kemudian orang itu mati, berarti apa? Memang bukan jadwalnya? Oh tidak, ya sudah sesuai jadwalnya juga. Karena berapa banyak orang yang mencoba bunuh diri, ya, kita sebut orang kalau mau bunuh diri namanya tindakan percobaan. Tindakan percobaan, ya. Kayak kelinci percobaan, ya, tindakan percobaan. Dia mencoba bunuh diri. Ya, endingnya apa? Kalau memang belum waktunya mati, banyak yang gagal dalam percobaan kematian tadi, dalam percobaan bunuh diri tadi. Tidak sedikit, banyak sekali. Ya. Dulu ada artis yang mencoba bunuh diri. Ya, mungkin sahabat juga sudah tahu, kalau saya sebutkan. Itu minum cairan racun atau cairan untuk ngepel atau apa itu. Dan ya sempat sampai sakit jelas, keluar untuk keluar busa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah nggak mati. Berarti Allah kasih kesempatan. Ya. Jadi banyak orang yang mencoba bunuh diri, orang yang mencoba memutus uratnya ini, ya, sudah dia putus dengan harapan dia cepat mati begitu, atau bahkan minum racun dan sebagainya. Ternyata kalau memang belum waktunya, belum mati. Ya, tapi ada juga yang mati, Ustaz. Ya, memang ya ada. Berarti kalau yang mati itu memang sudah ketentuannya. Memang sudah jadwalnya mati. Ya, sudah mati. Memang sudah jadwalnya mati, cuma nauzubillah dengan cara yang su'ul khatimah, dengan cara bunuh diri. Memang sudah jadwalnya mati, dengan caranya bunuh diri. Ya, dan itu sudah ketentuan Allah, dalam artian jadwalnya mati tadi, tapi caranya yang dia lakukan adalah cara bunuh diri. Kalaupun seandainya misalnya dia nggak bunuh diri saat itu, mungkin, ya, bukan mungkin, tapi pasti dia akan mati juga sesuai dengan jadwalnya. Ya, mungkin tidur nggak bangun lagi, mungkin, ya, atau mungkin diuji pusing lalu kemudian karena banyak masalah lalu pusing, lalu dia minum apa gitu, obat, ya, yang obat itu tidak haram, ya, misalnya obat kepala, sakit kepala dan sebagainya, atau minum madu, lalu kemudian dia tidur bablas, udah, ya, jadi dia nggak bangun lagi. Dan itu ada di antara saudara kami sendiri yang kemudian mengeluhkan pusing, ya, badannya tidak nyaman, ya, lalu kemudian dia beli obat, setelah itu diminum, lalu pamitan ke keluarga, istirahat sebentar, ya, tidur, dan ternyata sudah nggak bangun lagi. Ya, itu. Jadi seperti itu yang harus dalam pemahaman dan keyakinan kita para sahabat. Jadi jangan sampai kita meyakini orang yang bunuh diri itu belum waktunya mati. Ya, jadi kalau memang dia bunuh diri lalu berhasil maksudnya mati, maka ya memang itu sudah jadwalnya mati, sudah menjadi ketentuan Allah SWT bahwa memang hari itu dia mati. Karena apa? Di luar sana banyak sekali yang gagal di dalam percobaan bunuh diri, bahkan dia sudah melakukan tindakan yang
yang sesuai dengan SOP bunuh diri, tapi ternyata Allah belum takdirkan bunuh diri. Tapi ingat, jangan coba-coba, jangan main-main, karena kita tidak tahu takdir kita ke depan. Ya, ini ternyata ada yang main-main. Kalau memang belum waktunya mati, coba minum racun tikus. Wah, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba begitu, nggak boleh. Ya, sebagaimana ayat Allah tadi, wala taqtulu anfusakum. Ya, jangan kalian melakukan, ya, baik itu sedang atau akan, ya, membunuh diri kalian. Ya, artinya dengan sesuatu makan atau minuman yang sifatnya racun atau yang membahayakan, ini juga termasuk dilarang, tidak boleh. Ya, dan azabnya tidak main-main, sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggak main-main seorang yang bunuh diri itu. Ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bantarat min jabalin. Jadi kata Rasulullah, ya, saya baca, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan. Wah, Masya Allah. Jadi barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya hingga dia mati, maka di dalam neraka jahanam dia juga akan menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung. Dia akan begitu terus mengulang-ulang. Jadi sakitnya betapa terulang-ulang. Jadi nggak selesai. Ya. Jadi kalau seseorang merasa dia jatuh dari apartemen atau jatuh dari lantainya, mungkin rumahnya lantai 2 atau lantai 3, lalu mati, ya, maka oleh Allah siksaannya itu ternyata dia pun juga akan dijatuhkan berulang-ulang dan merasakan sakitnya berkali-kali. Ya, sakitnya berkali-kali. Nanti dia mati, hidupkan lagi, terus begitu. Sehingga dia akan merasakan sakit yang berulang-ulang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti kalau udah bunuh diri selesai, dah utang kan selesai gitu ya, atau masalah itu jadi selesai. Enggak selesai, masalahnya nanti akan jadi kesakitan, ya, di kehidupan berikutnya. Ya, jadi Masya Allah, ya, maksudnya di alam barzah dia akan disiksa dengan siksa kubur, azab kubur. Nanti ketika di neraka dia pun juga akan disiksa dengan neraka yang luar biasa siksaannya. Ya, bahkan kemudian kata Rasulullah dalam hadis selanjutnya, saya baca maknanya, ya, jatuh dari sebuah gunung tadi dan dia akan tinggal selama-lamanya di neraka jahanam itu. Barang siapa yang minum racun dengan sengaja sehingga membunuh dirinya, maka racunnya itu akan berada di tangannya terus menerus, dia akan meminumnya di dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Ya, dia tinggal di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Di situ selalu ditambahi mukhalladan fiha abadan, selama-lamanya. Orang yang bunuh dirinya. Kemudian barang siapa man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan hadidah, besi, dengan besi. Besi itu bisa dengan pisau, pedang, ataupun dengan besi. Mungkin dipukulkan sendiri jedak begitu ya. Mungkin sakit kalau gitu ya, atau mungkin haragiri kalau Jepang ya, tusukkan ke perutnya sendiri misalkan, ya, atau ke jantungnya dan sebagainya, lalu akhirnya dia mati, ya, dengan perantara besi, atau mungkin sekarang yang terbaru mungkin pistol atau mungkin dan sejenisnya. Maka besinya itu akan ada di tangannya dan di neraka jahanam itu akan dia menikam perutnya terus menerus. Dia tinggal di neraka jahanam selama-lamanya. Dia tikam terus, mati, dihidupkan lagi oleh Allah. Terus begitu. Sehingga dia merasakan siksaan sakit yang berulang-ulang. Dan itu, na'udzubillah min dzalik, luar biasa. Dan ini hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Gak main-main, sahabat. Ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tadi, apakah roh orang yang bunuh diri itu gentayangan? Ya. Jawabnya, tidak. Ada sebuah hadis yang cukup panjang. Ini disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, ya, tentang malaikat saat mencabut nyawa atau ruh kita. Ya. Itu hadisnya panjang, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ya, urutan hadisnya itu. Jadi pernyataannya, kata Rasulullah, malaikat datang kepada mayit. Jikalau mayit itu orang soleh, ya, maka malaikat akan berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik. Jadi di alam, dijunjung, dimuliakan. Keluarlah wahai jiwa yang baik, wahai roh yang baik, dari jasad yang baik pula. Keluarlah dalam keadaan terpuji, berbahagialah dengan kebahagiaan dan wewangian
dan Tuhanmu tidak marah. Ya, Tuhanmu sedang tidak marah. Perkataan malaikat tadi diulang terus-menerus sampai ruh tersebut keluar dari jasad. Kemudian ruh tersebut dibawa naik ke langit, lalu dibukakan langit untuknya seraya ada suara berkata, "Siapa ini?" Malaikat yang lain menjawab, "Fulan." Malaikat itu menjawab, "Fulan." Ini misalnya namanya Eko misalnya gitu ya, atau siapa gitu ya. Kemudian dikatakan kepada ruh fulan tersebut, "Selamat datang wahai jiwa yang baik dari jasad yang baik. Masuklah dalam keadaan terpuji serta berbahagialah dengan kebahagiaan dan wewangian, dan Tuhanmu tidak sedang marah." Hal ini dikatakan berulang-ulang sampai ruh fulan tadi itu sampai ke langit terakhir di mana Allah berada. Jadi langit ketujuh. Masya Allah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Kata Rasulullah, "Wa idza kana ar-rajul su'." Namun jika mayit itu termasuk golongan yang buruk, maka malaikat akan berkata, "Keluarlah wahai jiwa yang buruk dari jasad yang buruk. Keluar dalam keadaan yang tercela serta berbahagialah dengan panas dan busuk." Ya, jadi kayak dihina gitu ya, dengan panas dan busuk. Dari sisi lain, bentuk ruh tersebut bermacam-macam. Ya. Jadi hal ini dikatakan berulang kali sampai ruh tersebut keluar dari jasadnya. Kemudian ruh itu dibawa ke langit, namun baru sampai pintu langit, ya, pertama tidak dibuka untuknya. Seraya ada suara berkata, "Siapa ini?" Jawab, "Fulan." Kemudian dikatakan kepada ruh fulan tersebut, ya, "Tidak disambut engkau wahai jiwa yang buruk dari jasad yang buruk, dan keluarlah kamu dalam keadaan tercela. Sungguhnya pintu langit tidak dibuka untukmu." Lalu diusirlah ruh tersebut dari langit, kemudian kembali dicampakkan ke dalam kuburannya, ya, di alam barzah itu, ya. Dan dia akhirnya disibukkan dengan apa? Dengan siksa kubur. Ya, kalau disibukkan dengan siksa kubur, baik itu ruh dan jasadnya, dia merasakan siksa kubur, ya, sebagaimana ruh dan jasadnya siapa? Yaitu Fir'aun dan bala tentaranya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Ya, disebutkan dalam surah Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Kepada mereka dinampakkan, ya, neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Baik itu dia barzah, siksa kubur, maupun neraka nanti. Nauzubillah, nauzubillah. Ya, ini. Jadi gimana bisa mau gentayangan rohnya orang dia mendapatkan siksaan? Ya, tidak bisa. Ya, itu nauzubillah. Dan lagi-lagi kalau ditanya, lalu siapa itu yang kadang-kadang ada seorang kalau habis mati bisa bunuh diri, tiba-tiba dia nampai mungkin salah satu warga atau siapa dan sebagainya, atau keluarga dan seterusnya. Lagi-lagi itu adalah setan. Itu adalah setan minal jin, dari kalangan jin. Di mana setan itu suka jahil, suka menakut-nakuti, ya. Jadi ulah jin inilah yang kemudian menyerupai manusia dengan kondisi yang mungkin lebih menyeramkan dari manusia aslinya. Ya, menyeramkan. Dia tambahin mungkin dengan berlumuran darah, dia tambahin mungkin dengan lidah yang menjulur, dia tambahin mungkin dengan mata yang apa itu namanya, terbelalak. Dan memang begitulah syaitan, ya, syaitan memang begitu. Makanya Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 268 itu, "Asy-syaitanu ya'izukumul faqra." Ya, itu kata-kata Allah begitu. Setan itu menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kemiskinan apa? Itu sebenarnya bukan hanya miskin dalam hal harta, tapi juga miskin iman, miskin akidah, miskin keberanian, ya, miskin harta, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi oleh karenanya, ya, kita tidak perlu takut, ya. Ya, jadi tidak perlu takut. Kalaupun misalnya takut, ya bersandar kepada Allah. Dalam arti takut dengan sesuatu yang menyeramkan, ya. Yaitu dengan bersandar kepada Allah, maka kuatkan keberanian lagi, karena memang keberanian itu perlu dilatih, diasah, ya. Jadi dengan bersandar kepada Allah agar kemudian tidak takut terhadap
gangguan-gangguan syaitan tadi. Ya, ini. Dan terakhir, saya pesan bahwa jangan ada istilah putus asa dalam kamus kehidupan kita, apalagi ada niatan untuk bunuh diri. Kuatkan iman, zikrullah kita, juga kuatkan ilmu syariat. Ya, dan kita harus banyak tahu. Ya, sehingga Allah berpesan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 27, apa pesan Allah? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Apa ucapan yang teguh itu? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat semua yang dirahmati Allah, ini yang harus kita teguhkan. Ilmu syariat kita, ilmu agama kita kuatkan, iman kita kuatkan, zikrullah kita selalu kita kuatkan. Ya, apalagi kemudian kalau kita dalam kondisi sakit, banyak-banyaklah menyebut asma Allah. Ya, kalau kemudian kita ruqyah, ya, ini harus sinergi. Kita mendoakan, kita bermunajat kepada Allah, panjenengan atau Bapak Ibu juga harus sama. Harus sinergi. Nah, kalau ada sinergi yang mendoakan juga mendoakan, yang sakit juga berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka insya Allah sinergisitas ini akan menjadikan ijabah dari setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan setiap kita dimudahkan setiap urusan, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.